dalam proses pembelajaran pada hari ini ya. Jangan ngantuk ya. Sebelum dimulai berdoa dulu, disiapkan ya ketua kelasnya. Jemaat duduk siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ibu absensi dulu ya. Yang pertama Amanah Nur Ashifa, hadir. Ananta, Azandra, hadir. Caca, Hadir. Nah, sebelum kita masuk ke dalam jenis industri bidang kuliner, kemarin di pertemuan minggu yang kemarin, kalian sudah belajar tentang penanganan keluhan ya? Iya. Oke. Apa itu kemarin penanganan keluhan? Ada yang mau bantu menjawab? Ya, Caca, silakan. Penanganan keluhan adalah cara menangani keluhan dari pelanggan. Oh iya, cara menangani keluhan dari pelanggan oleh klien ya. Kita beri aplaus dulu buat Caca ya. Hari ini kita akan membahas tentang jenis industri di bidang kuliner. Nah, jenis industri bidang kuliner itu apa sih? Ya, jadi nanti kita belajar tentang macam-macam industri di bidang kuliner, kemudian ruang lingkupnya, konsep industri kuliner itu apa saja, seperti itu. Biar kalian paham ya dan mengerti ya. Kemudian untuk elemennya proses bisnis industri kuliner. Jadi secara garis besar materinya adalah proses bisnis industri kuliner. Nah, capaian pembelajarannya adalah tujuan atau capaian yang harus kalian capai, gitu ya. Pada fase E, peserta didik mampu menjelaskan konsep industri kuliner, pentingnya bidang kuliner di industri pariwisata dan perhotelan, proses bisnis bidang kuliner secara mandiri. Tujuan pembelajarannya ya, itu yang pertama menjelaskan pengertian industri kuliner. Industri kuliner itu apa, dijelaskan, kemudian mengkategorikan jenis-jenis industri kuliner. Jadi kalian dapat mengkategorikan jenis-jenis industri kuliner itu apa saja kategorinya. Itu bisa menganalisis mana proses bisnis di industri kuliner. Jenis-jenisnya bisa dianalisis. Kemudian yang terakhir adalah menguraikan peranan industri kuliner di dalam industri pariwisata dan perhotelan. Jadi proses bisnis industri kuliner itu tidak hanya di makanan saja, tetapi di pariwisata dan perhotelan. Ini masuk ke dalam teori atau materinya. Ya. Apa yang kalian ketahui tentang industri kuliner? Nah, ada yang bisa jawab nggak? Ya, silakan Cahya. Industri kuliner merupakan kegiatan ekonomi yang mengolah bahan baku, bahan setengah jadi, dan barang jadi berupa masakan atau makanan olahan. Oh iya, silakan. Terima kasih buat Cahya. Benar sekali apa yang dikatakan Cahya ya. Ada lagi yang mau menambahkan? Ya, silakan ya Dimas. Industri kuliner adalah industri yang melibatkan pariwisata yang mengolah bahan pangan mentah menjadi suatu produk atau masakan untuk mendapatkan keuntungan. Untuk mendapatkan keuntungan, bagus juga intinya. Beri tepuk tangan buat Dimas. Sebelum kita masuk ke dalam materi ya, nanti kalian mengerjakan pretest. Nah, link pretestnya sudah Ibu kirim di grup kalian. Waktunya 10 menit. Link pretestnya dibuka ya. Link pretest itu nanti gunanya untuk mengukur kalian sebelum dan setelah mendapatkan materi. Oke, silakan Ibu kasih waktu 10 menit ya. Kalau ada yang belum bisa tanya ya.
ada daya beli, ada rencana pemasaran, ada lokasi, ada kehigienisan, ada kotak saran demi membangun masukan-masukan lebih baik lagi. Dan ada yang mau ditanyakan? Ya, Fadil, silakan bertanya. Izin bertanya sebelumnya dampak positif dan negatif rencana pemasaran pada konsep industri kuliner apa saja? Dampak positif dan negatif dalam pemasaran ya di industri kuliner. Ada yang bisa bantu jawab? Ya, silakan Wahyu. Dampak positif dan negatif rencana pemasaran pada konsep industri kuliner. 1. Dampak positif dapat membantu bisnis dalam mencapai target perusahaan, meningkatkan kualitas produk. 2. Dampak negatif, potensi keuangan bisnis menurun, kerugian marketing bisa lebih parah. Ya, terima kasih buat Wahyu yang berbagi. Selanjutnya, kita hari ini akan membuat pop-up book ya. Tugas kalian adalah berkelompok, kemudian kalian membuat pop-up book tentang macam-macam industri kuliner. Nah, nanti akan Ibu bagikan lembar kerja kalian ya. Nah, pop-up book itu apa sih, Bu? Di sini ada contohnya ya, sudah ada gambarnya ya. Nanti kelompok 1, mana kelompok 1? Dapatnya temanya jenis industri kuliner street food ya. Kelompok 2 itu dapatnya kafe, mana kelompok 2? Ya. Kelompok 3 spesialis restoran. Benar ya, spesialis restoran. Kelompok 4 etnik restoran. Untuk lembar kerja peserta didiknya ya, nanti Ibu beri waktu 30 menit, silakan dikerjakan. Yuk, kelompoknya Fadil maju ya. Yuk, sekarang kelompoknya Fadil. Nah, sebelumnya kami awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdirinya kami di sini akan mempresentasikan hasil pop-up book yang berjudul Casual Restoran. Casual Restoran. Ya, silakan. Casual restoran. Saya akan menjelaskan casual restoran. Pengertian casual restoran. Casual restoran adalah restoran yang lebih memilih karakteristik informal dan ramah, menyajikan makanan dengan harga yang terjangkau dan memberikan suasana santai dengan lingkungan. Restoran kasual biasanya dapat bergaya prasmanan atau layanan meja pelayan. Yuk, beri tepuk tangan. Untuk hari ini cukup. Nanti untuk hari ini cukup ya untuk presentasi pop-up book ya. Ibu harap hari ini bisa kalian peroleh ilmu jenis-jenis dari industri kuliner, dari toko roti, terus casual catering, casual restoran, terus etnik restoran ya, macam-macamnya tadi sudah dijelaskan oleh teman-teman kalian. Nah, ada yang mau menyampaikan materi hari ini itu apa yang kalian pelajari untuk hari ini? Silakan. Ya, silakan. Kelompok 1 Rizky, yuk, yang kencang ya suaranya. Ya, perkenalkan nama saya Rizky Muhammad dan kelompok 1. Untuk pembelajaran di hari ini kita bisa di garis bawahi, kita telah belajar tentang pengertian industri kuliner. Bisa kita garis bawahi, industri kuliner adalah mengolah bahan makanan mentah menjadi setengah matang atau matang
agar menghasilkan keuntungan. Dan selanjutnya juga ada ruang lingkup industri kuliner dibagi menjadi dua. Ada jasa dan barang. Jasa meliputi ada dua, restoran dan jasa boga. Dan juga kita telah belajar jenis-jenis industrinya seperti restoran, toko roti, catering, dan seterusnya. Ya, terima kasih buat Rizky, beri tepuk tangan. Ya, tadi kesimpulannya dan refleksi yang sudah kita pelajari hari ini ya tentang proses bisnis industri kuliner. Kemudian untuk pertemuan minggu depan kalian nanti akan membuat bisnis plan. Ya, kita akan belajar tentang bisnis plan, membuat perencanaan bisnis, dan kita akan belajar tentang peranan bisnis industri di bidang pariwisata dan perhotelan. Nah, project bisnis plan dan satu kelompok itu harus kalian smartphone-nya atau gadgetnya mendownload aplikasi Canva. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, cukup ya, jelas. Kalau tidak, Ibu akhiri. Silakan ketua kelas dipimpin untuk berdoa dan diakhiri ya. Selamat duduk siap. Gerak mulai. Gerak selesai. Dan maupun orang lain, Ibu akhiri sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.